Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Adriansah akan menjelaskan isi carta yang telah saya buat berkenaan dengan materi siswa kelas 6, tema 6, subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, pada gambar media carta yang saya buat terdapat 4 foto atau 4 gambar, yang mana gambarnya itu berkenaan dengan kegiatan warga di desa Damai. Nah, pada gambar pertama itu menunjukkan kegiatan warga berupa antrian dalam membayar pajak, sedangkan gambar yang kedua menunjukkan warga bergotong royong untuk menanam pohon atau reboisasi, penghijauan. Sedangkan pada gambar ketiga itu menunjukkan kegiatan warga dalam ronda atau jaga malam pada malam hari. Nah, kegiatan pertama dilakukan oleh siswa adalah mengamati gambar tersebut. Kemudian siswa dibentuk kelompok untuk mendiskusikan berkenaan dengan gambar-gambar tersebut. Nah, hal yang pertama harus didiskusikan oleh siswa atau peserta didik yaitu yang pertama, apa saja yang dilakukan oleh warga dalam gambar tersebut, dan yang kedua itu siswa mendiskusikan kenapa warga melakukan hal-hal tersebut, dan yang ketiga itu apa saja kewajiban kita sebagai warga negara dalam melakukan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang poin yang keempat yang harus didiskusikan yaitu berkenaan dengan bagaimana cara menjaga atau menanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bermuatan pembelajaran PPKN kelas tinggi. Nah, di sini saya akan melakukan penilaian pada kelas 6 semester 2, yaitu pada buku siswa tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, dan pembelajaran 1. Baiklah, adapun kompetensi dasar dan indikator yang berkenaan dengan PKN kelas tinggi pada tema 6, subtema 1 dan pembelajaran 1 tadi, yaitu KD 1.2 menghargai makna kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama, dengan indikator 1.2.1 menunjukkan makna kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. Sedangkan pada KD 2.2 yaitu melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan wujud cinta tanah air, dengan indikator 2.2.1 yaitu mengikuti kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Sedangkan pada KD 3.2 yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dengan indikator 3.2.1 yaitu mengaitkan pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada KD 4.2 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dengan indikator 4.2.1 menampilkan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teknik penilaian, yang pertama yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif dengan teknik penilaian tes tertulis. Sedangkan penilaian sikap atau afektif dengan lembar observasi, dan penilaian keterampilan atau psikomotorik dengan unjuk kerja. Nah,
Adapun contoh instrumen penilaian yaitu penilaian kognitif dalam bentuk soal evaluasi, muatan PKN, indikator 3.2.1 mengaitkan pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan teknik penilaian, tes tertulis, dan bentuk instrumen, soal pilihan ganda dan soal uraian. Adapun penilaian afektif atau penilaian sikap dengan jurnal sikap dengan mencatat sikap atau perilaku yang ditampakkan oleh peserta didik. Contohnya seperti tabel yang tertera dengan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nama peserta didik 1 artinya kurang, 2 cukup, dan 3 baik, sedangkan angka 4 menunjukkan perilaku santun sangat baik. Sedangkan pada peduli sama dan tanggung jawab. Pada penilaian jurnal sikap ada 3 poin yang dinilai, yaitu sikap santun, peduli, dan tanggung jawab. Sedangkan pada penilaian psikomotorik menggunakan rubrik penilaian dengan kriteria. Pertama, peserta didik dapat menampilkan atau menjelaskan hasil analisis berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin kedua, peserta didik mampu menampilkan dan menjelaskan hasil analisis berkenaan dengan pelaksanaan hak beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang poin ketiga, menampilkan dan menjelaskan hasil analisis pelaksanaan tanggung jawab beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan catatan beri tanda centang sesuai dengan pencapaian siswa, antara ya atau tidak. Adapun penilaian atau penskoran totalnya dengan cara total nilai siswa per total nilai maksimum dikali 100 atau total nilai siswa dikali 100 dibagi dengan total nilai maksimum.